Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya beriman, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah, aku saksikan kecuali Engkau ya Allah. Dan saya bersaksi sesungguhnya semua makhluk adalah utusan-Mu ya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Udah air sampean masing-masing jenengan minum. Sampean minum air sampean semuanya, baik di majelis maupun di YouTube. Tolong diminum sekarang. Bapak Ibu, ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Apa langkah berikutnya setelah kita rujuk kembali kepada Allah dan kita tinggalkan hati dari kesenangan dunia? Walaupun jasad kita setiap saat dan waktu berinteraksi dengan kesenangan dunia karena alasan kebutuhan jasmani di tengah-tengah keluarga, wajib bagi jenengan kalih kula untuk tinggalkan hati dari kesenangan dunia ini. Karena jenengan sudah rujuk, karena Anda sudah rujuk kepada Allah lagi setelah lama Allah kita tinggalkan. Apa langkah yang harus kita lakukan? Secara simpel aja Pak, lakukanlah khalwat atau uzlah atau zuhud atau bertapa atau semedi, baik siang maupun malam. Yang di dalam siang dan malam
itu Allah menghadirkan thariqah, jalan terhadap kita untuk selalu berkasih mesra dengan Allah, yaitu jalannya disebut ibadah murni dan tidak murni. Selama berapa hari? Sampai hitung dhewe ya. Pokoke petang wulan punjul 10 dino. 4 bulan lebih 10 hari. Ini muncul dari Al-Qur'anul Qadim surah Al-Baqarah ayat Jisamsu, ayat nomor 234. Di situ dikatakan dalam bahasa kinayah, bojo wedok istri kalau sudah firqah dari suami pisah, ingin jenengan kali kula nikahi lagi, wajib menunggu 4 sasi punjul 10 hari. Apakah pisahnya itu sebab pisah hidup ataupun pisah mati? Maksudnya apa di dalam 4 bulan 10 hari itu? Masa untuk menghabiskan iddah, masa menunggu. Masa menunggu supaya apa? Bahasa syariat, nanti kalau ada yang menikahi lagi, biar tahu iki anake sopo. Menurut kitab Faraid itu seperti itu, Pak. Wis. Makrifate ya apa? Ruh. Sudah lama kita pisah dengan Allah, sebab kita kecantol pacar baru yang berupa hubbud dunya, kesenangan kehidupan dunia. Akhirnya lalai kita pada Allah. Udah malam hari ini sudah kita adakan rujuk kembali lagi pada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Jenengan wajib menunggu hukuman sampean petang wulan 10 dino. Ini masa tunggu. Masa tunggu apa? Masa tunggu jenengan iki boleh ngene. Paham nggih? Ibaratnya syariat. Sebetulnya Pak, jenengan kalau wau sudah sampai kok, sudah sampai. Cuman ini kita mengikuti proses bagaimana kita akan mencapai makrifat yang mutlak, yang makom jam'i. Kita wajib melakukan proses namanya tazkiyatan nafsi, bebersih jiwa, bebersih kotoran-kotoran hati kita yang asalnya nyantol terhadap hati kita dengan cara berkholwat. Loh ini loh, boleh saya sambil kerja kholwat? Iya. Sambil saya berak atau buang air kecil boleh, wajib. Definisi kholwat itu kan gini Pak, yakfur bitaghut, tinggalkan seluruh apa yang kita cintai dalam hati selain Allah tadi, lalu wa yu'min billah, kita pindah iman yang ada di dalam hati. Caranya sederhana,
Pun lakukanlah selama 4 bulan 10 hari ini untuk berzikir sir dan sirul asror. Wis niki ya apa-apa tak paksa. Sir tetap tak paksa. Tapi wajib gandeng kali sirul asror. Caranya ya nopo? Caranya bagaimana? Gini Pak, kita waktu itu dikasih Allah 2 Pak. Ada waktu di mana jasmani repot urusan dunia, ya toh? Berinteraksi kita dengan dunia, itu disebut ibadah tidak murni. Ada waktu di mana kita sudah lepas gak ngurusi berkenaan dengan dunia, ini disebut ibadah murni. Mohon maaf, baik di dalam ibadah murni atau tidak murni, melalui hujjah dalil surat Al-Insan 25, Rasulullah melakukan ini dengan cara wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. 25. Artine ati sampai niki kudu terus ngucap asma Allah. Allah, 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 Allah. Hati aja. Biar mudah. Kalau ini penting dan dampaknya baik, belilah yang namanya tasbih digital untuk mengingatkan hati terus. Ketika tangan menyentuh menekan ini, hati langsung Allah, 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 Allah terus, sambil di dalam hati sampean itu ada rasa Pak, ada su'aul basiroh, rasa yang ada di dalam hati. Rasa itu iman, iman itu yang dimaksud adalah ihsan. Kalau Kanjeng Nabi dawuh tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka lahu tarah. Ketika kau mengucap lesane hatimu Allah, Allah, Allah begitu, maka rasa yang ada di dalam hatimu meyakini bahwasanya Anda bisa membaca Allah, napasmu bisa masuk dan keluar, hatimu wajib merasakan kehadiran Allah wujudnya. Ya hidup itu dalam dan di luar diri kita, itulah wujudnya Allah. Makanya kalau boleh saya terjemahkan satu makalah yang selama ini disimpan adalah malatastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Apa yang tidak bisa mata dohirmu melihat sesuatu di sekitar HP, itulah wujudnya Allah. Mata dohir bisa melihat Pak HP? Bisa. Tapi sekitar HP, baik depan kiri kanan, depan belakang kanan kiri atas bawah dalam luar, mata dohir enggak bisa melihat. Tapi mata hati yang tidak buta itu bisa melihat. Mana tandanya mata hati jenengan kalau tidak buta? Ada rasa muncul, iku wujude Gusti pun. Ini enggak bisa direkayasa Bapak Ibu. Allah katakan dalam surat Nur, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Olehnya Allah bisa kau rasakan, bisa kau lihat dengan mata hatimu yang disebut rasa tadi, karena Allah telah menyalakan nur makrifat di dalam hati panjenengan. Lah nur makrifat Allah nyalakan disebabkan karena
jenengan iki sudah ditaruh nur tauhid yang Anda kembangkan berbentuk kholwat itu, baru bisa melihat wujudnya Allah hati sampean. Sehingga jenengan nanti ketika menghadapi situasi apapun, pekerjaan yang dilakukan siapapun, hatimu hanya bisa memandang, menyaksikan wujudnya Allah fakot. Hati lu bah, nek mata dohir tetap melihat makhluk. Niki prosesi sian. Lakukanlah hal ini sampai minimal petang sasi punjul 10 dino, 4 bulan lebih 10 hari. Terserah jenengan laksanakan di pondok sini monggo, di rumah monggo, dimanapun monggo. Karena di tempat manapun juga ada wujudnya Allah. Jangan pernah jenengan percaya Pak dengan makalah khalwat iku wajib ning pondok. Wis ojo percaya, iku omongane wong gedabrus supaya supaya ditunggoi ae ngono. Kalau ditunggoi kan ketok wah lah ngono to. Iku omongan gedabrus. Wis sing merasa tersinggung ojo muring-muring. Longgarno pengikutmu iku longgarno. Ojo hanya harus ning pondokku, di tempatku iki khalwat. Ojo ngono, koyok Gusti Allah iku ana pondok tok ae. Aku takok njenengan, Gusti Allah iku wujude ana pasar mboten? Lho ana pasar. Lah jenengan nyambut gawe, moh aku tak khalwat ning omahe Gusti Allah mergawe tenguk-tenguk kene kono setan. Ojo Pak. Sana juga Allah, sini juga Allah. Udah berangkatlah kerja Anda, temui Allah. Kuncinya tadi supaya Anda tidak mudah hatimu iku lepas dari tali Allah, dzikir sir dan sirul asrar utawa dzikir rasa iku sampean pegang. Paham nggih? Wis. Tak teruski. Ketika saat si Salik itu terus menerus berzikir, mohon maaf, nanti jenengan akan menemui satu ngalam mukasyafah. Wis. Apa alam mukasyafah? Alam di mana tempatnya seluruh makhluk gaib, termasuk kesaktian, termasuk karomah, termasuk nyun sewu. Jenengan digampang nonggolek sandang pangan, ekonomi sampai nanti dimudahkan Allah. Apabila jenengan langsung dibukakan alam kasaf, tolong pesanku, mumpung aku durung bongko, jangan kau terbuai dengannya, karena perjalananmu belum selesai. Di dalamnya nanti ada Pak iblis yang ngaku aku iki Gusti Allah. Ada yang seperti itu. Intinya sahnya kalimat aku Allah ini nanti ketika saat panjenengan ruh dengan dunia iku wis mah urusane Allah. Urusane Allah. Pertama yang ku pesankan, satu, ingat jikalau kasaf iku dibuka Allah, Anda ketahuilah jangan kesensem, sebab perjalanan panjenengan iki belum sampai.
Kedua, ketika dibukakan pintu kasaf oleh Allah, jangan pernah Anda itu takut. Apapun bentuknya, ojo wedi. Carane nggak takut, fungsekno sirul asror, su'aul basiroh biar sampai ke ainul basiroh. Tanda-tanda kalau su'aul basiroh di dalam dzikir sirul asror ini, kalau ini fungsi, hatimu iku rasa sing muncul muraqabah pertama, yakin dibalik makhluk-makhluk kasaf ini sing gerakno iku mung Gusti. Ati sampai dengan sendirinya akan bisa melihat wujudnya Allah di balik makhluk iku. Kalau kita hati menyaksikan wujudnya Allah di situ, maka inilah Pak, golongan-golongan hati manusia yang tidak mudah bisa dipengaruhi nafsu lewat kesenangan dunia. Hati-hati, apa yang kuucapkan itu sebatas teori, sebatas ilmu. Sampai paham ilmu nih, tapi ora gelem tindak, tidak mau melaksanakan proses dzikir tersebut. Halah, ngerti perut Pak? Sama dengan gini, jenengan tak hadiah mobil Alphard, Pak, monggo niki damel ngaji damel napa, monggo. Di rumah itu sampean tutupi itu, lu suka delok-delokan, tidak pernah dinaiki, jarno wapi ire, dilus. Manfaat mboten? Obongen ae ngene. Nur tauhid yang sudah Allah tancapkan di dalam hati sampean selama 11 hari ini, bagi yang pemula, laksanakan tindakan berikutnya, yaitu kholwat dimulai hari ini sampai kehitung 4 bulan lebih 10 hari. Laksanakan biar ilmu iku manfaat. Sebab ngene Pak, amen titeni kula ngomong, kalau jenengan estu betul-betul melaksanakan tindakan atas apa yang diserukan Allah berbentuk kholwat ini, seluruh ilmu babakan kemakrifatan terhadap jenengan dibuka lebar dening Allah, dibuka lebar. Yang kedua, hati jenengan nanti gak gampang kesensem ambek dunyo, gak gampang. Yang asalnya kita tadi melekat sifat al-bakhilu, ai melekiu, ai cetilu, saiki menjadi as-sakhau, al-lomanu. Yang tadinya kita aku-aku, akhirnya dengan mudah Allah menyalakan hati jenengan, sandarkan sedaya milik Allah. Udah, sampeyan titeni nek gak percaya. Lagi urip sampai ning dunya iki lho Pak, ketika menghadapi persoalan apapun, kecil maupun besar, ujian kecil maupun besar, hati sampean terasa nyaman, jenengan alami dengan indah, indah banget. Indahnya wajahmu tak seindah mbuh iki apa ya. Seperti itulah Pak nantinya itu. Lanjut. Kalau Allah sudah menarik dan melewatkan alam mukasafah, Allah akan
memproses hatimu, roh itu alam fana. Sampean gak usah khawatir, tak duduno ngene iki sampean ben gak kaget. Siapa hati kalau sudah ditarik Allah ning alam fana, pertanyaannya saakale apa gak dening Gusti Allah oleh narik. Kalau sak sukmone, saakale atau roihan, jenengan tidak bisa dijak komunikasi. Hukum-hukum dohir syariat iku total gak roh sampean. Akal. Umpama dikongkon salat subuh 2 rakaat iso uga dadi 10. Wis, sampean ojo kaget. Jangan kaget, barangkali di antara jenengan nanti Allah menarik roh iki ning alam kuwi mau, barangkali saakali jenengan wis gak bisa dijak komunikasi, meneng atau kelayapan, dijak omong mboten saged. Karena sifat manusiawiyah sampeyan ikut total sudah di musnahno Allah. Tinggal muncul sifat basiroh, basariahnya itu sudah total gak ada. Nyun sewu Bu, laksana orang itu misalnya gak laki gak perempuan, metu tengah omah gak kutangan, lu gak roh. Sampai gak ngerti keadaan sampai yang bagaimana, gak ngerti posisi yang seperti itu, gak ngerti Pak. Mazhab apapun tidak bisa menghukumi Pak. Inilah namanya majdub, baik fil qalbi ataupun fil akli, baik hati maupun akalnya ditarik. Majdub itu ditarik Allah ning alam fana. Pun ada yang hanya ditarik itu ruhnya saja, akal sukmanya ndak. Tandanya adalah hati Anda ini nanti wis tidak ingat apa-apa. Hati sudah nggak ingat apa-apa karena keakuan dirinya sebagai makhluk total Allah hilangkan. Akalnya Allah cuci. Bentuknya apa? Akal iki sik sambung. Wayahe luwe mangan, wayahe ngelak ngombe. Gak wayahe rokokan, gak ono saiki. Malam ini gak wayahe rokokan. Diluk Pak, kula nggih nyonyor sampean yo nyonyor ngoten mawon. Mboten, pun. Apakah fana itu terjadi ketika saat jenengan tidur? Bisa. Apakah fana itu terjadi saat jenengan terjaga, sadar? Apalagi? Terus durasinya berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Itu urusane Allah. Sampai gak melok-melok. Walaupun di dalam alam mukasafah itu urusannya Allah. Setelah Allah anggap cukup jenengan ikut dimasukkan alam fana, ditariklah Anda alam terakhir adalah alam kelanggengan, yaitu alam musyahadah. Inilah yang disebut pertemuan. Inilah yang disebut pertemuan yang abadi. Dan ini Bapak Ibu yang dinanti-nanti kemanten anyar itu sudah masuk kamar dan melakukan hajat dan mencapai klimak. Cetoh? Ibaratnya seperti itu. Ibarat seperti lah, Anda untuk bisa mendapatkan klimak antenono pensucian dulu selama 4 bulan 10 hari. Sabar Pak Bu nggih. Rapopo. Niki sing kula maksud
makrifat sempurna, Pak. Nek sakniki sampean makrifate musyahadatul fana lan kamil, belum bakok, belum. Tandane apa? Kadang iling, kadang lali, kadang iling, kadang lali. Wis ora apa-apa. Perlu diketahui jikalau si Saleh pingin estu waktu khalwat itu lekas ketemu Allah. Pertama, bidayah jenengan harus benar. Setat ini, setat sampeannya harus benar. Kapan setate? Yo hari ini, nanti setate. Setat benar itu yang bagaimana? Gini, Bon, saya tidak membahas khalwat di tengah kerjaan, ndak ya. Khalwat khusus jenengan iki dasare ada di surah Al-Insan 26 iku dasar khalwat khusus. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Udah, dikala waktu sepi apa bagaimana caranya khalwat kami? Yes. Miturut sistem wasilun ngeten jenengan sing masa-masa suci, berarti ibu masa-masa suci. Udah, sampean cuci ono bajumu, cuci ono badanmu, cuci ono sedaya apa sing jange yang nanti Anda jadikan sebagai min asrofil majalis, tempat yang Allah muliakan. Maksudnya adalah ya tempat yang sampean buat khalwat. Misalnya kamar, misalnya gua, terserah. Udah. Pertama jenengan yang harus jenengan lakukan iki wasilun. Jenengan pun salat hajat 2 rakaat. Situk hajate apa? Ben lekas ditarik Allah dalam kesempurnaan makrifat panjenengan. Habis itu sampean wasilah kirimo Fatihah kepada siapa yang Anda kehendaki, silahkan. Kalau bagi kami tak ringkes, ya para rasul, para nabi, para kekasih Allah, wong tuwa, mara tuwa, sampai penduwur Al-Fatihah. Lalu anak, bojo anak, sak penisor. Berarti putu-putu nih lho besok-besok Al-Fatihah. Bosone apa son? Basa gedrik kae. Basa gedrik. Khususon Gusti menyang para rasul nabi sedaya kekasih panjenengan baik sing wis berangkat maupun dereng ning donya niki Al-Fatihah. Gak usah ruwet-ruwet. Harus bahasa Arab daripada bingung-bingung jenengan. Khususan maratuwa wong tuwa sak pendukur Al-Fatihah. Sak pendukur maksudnya apa? Ya bapak nih lho Pak ya. Gusti Allah mesti ngerti. Gak usah disebut Pak Paijo bin Pak Paimin, Pak Paimin bin Pak Isnen, Isnen bin Pak Sloso, Sloso bin Pak Rebo. Wis kesawen. Amin. Terus yang terakhir terhadap keturunan jenengan, keluarga dan anak putuku sak penisor Al-Fatihah. Ngoten mawon. Lalu apa yang harus jenengan lakukan? Boleh jenengan giring sahadate, boleh giring istighfare, yang jelas sampai langsung mungsekno dzikir sir dan sirul asrar di tengah-tengah nafas.
mlebu metu Allah Allah sambil ngerasakno dalam hati sampean urip iku wujude Allah. Wis ta. Ingat jangan akal, harus dengan hati. Nek pakai akal, nek pedot sarapmu gak melok-melok aku. Iki mungsuhe ning nggone nek pancen pedot mungsuhe nak nggone porong atau malang lawang gitu. Ana kono sampean disetrum. Das. Iki sampe nek kepingin gak sadar nang Linmas, ono Alinmas. Linmas metu enggak sumber tebu? Mboten. Nang Linmas kula pingin mati separuh. Ngomong Linmas, Linmas pinter sakniki. Duwe alat ditemok sampean langsung sampean ngeblak. Nek gelem. Tapi Linmas gak kira gelem. Gak kira gelem. Ngeten Pak ya. Apa iku mang rek? Apa? Hati ya. Harus pakai hati. Masalah rasa iman itu tidak di akal tapi di hati. Karena apa? Inilah Pak. Kita untuk masuk di dalam ranah dzati Allah itu jikalau pakai akal enggak mampu, harus pakai hati. Tafakkaru fi khalqillah, Kanjeng Nabi pikiran ciptaane Allah, berarti mikir iki ciptaane sing dipikir. Wala tafakkaru fi dzatihi, tentang masalah zatnya jangan kau pikir. Maksudnya nek kok pekso nang kepala ngeluh pedot, amen. Harus dengan rasa. Baru ketemu nih wonten mriku Pak maknyes roh sampean nek ditarik Allah sampean ketok maklap, ojo wedi. Ojo wedi. Kadang-kadang sering terjadi aku iso balik ta engko. Anakku sik cilik-cilik. Akhirnya Pak batal. Jangan takut. Ingat, kalau ditarik Allah, andai kata tidak dikembalikan lagi ke jasad, yo dikubur. Ojo dijarno ae. Dibikin ambon-ambon. Liwis wayahe. Tapi kalau belum waktunya mesti dikembalikan Allah. Anda tidak akan takut jikalau Anda merasa yang menjalankan, memperjalankan ruh, yang menarik ruh hanyalah Allah. Jenengan harus punya prinsip malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dalam hal khalwat atau mendatangkan mudarat dalam hal khalwat. Sampai harus yakin di situ. Karena iman sampean sudah dincep nih lewat nur tauhid bahwasanya rasa ihsan hanya beriman kepada Allah yang wujud, yang ada, yang apapun sudah di situ. Inilah Pak yang dimaksud wajahidu. Wis semangat toh. Temeno kuwi dalam hal kau menyongsong ditarik Allah untuk menuju pasebaning Gusti Allah. Wis. Bapak Ibu, iku sing khusus. Apabila kau jalankan monggo. Atau tidak melalui sistem wasilun, sistem majedubun. Apa? Enggak usah giringan ila hadrati tetek bengek sing wau. Wow, enggak usah wis. Langsung ati sampai dalam keadaan apapun ngecoi dzikir loro tadi, sir dan sirul asrar, qiyama wa qu'udan wa ala junubihim alladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubihi qiyama wa qu'udan wa ala junubihim.
atimu gaen dzikir nang Gusti Allah, boleh dalam keadaan berdiri, duduk, atau bahkan berbaring, silahkan. Carane ya dzikir loro mau gecokno, sir dan sirul asrar. Nanti jenengan urusan ditarik Allah lagi, ditarik Allah ke ainul basirah, dari su'aul basirah atau dari alam muraqabah menuju alam fana, itu urusannya Allah. Ojo melok-melok jenengan, cukup dandanono bidayah sampean. Apa? Udah lepasen keakuanmu yang bisa dzikir, lepasen rasa keakuan kita sebagai salik yang bisa membaca ini membaca itu, lepasen. Ini bidayah sing bener. Sapa sing bidayah bener, mongko nihayahnya mesti bener. Artinya apa? Mesti Pak, miturut rumus jenengan mesti wusul. Urusan wusul ketemu Allah ini nanti berapa durasinya Anda tidak boleh ikut campur. Ingat, pokoknya jangan wedi mati, sebab dik wingi wis ana sing lho wis wayahe. Wis wayahnya. Nek belum wayahnya, waktunya, tetep balik maneh Pak. Gak usah khawatir jenengan sing duwe anak sik cilik-cilik lho, apa maneh kula sik perentil-perentil gitu. Dilungkas ditututi maneh wis. Iki lho sik 9 berarti kurang wis sik kurang wakeh. Kerucil kucril sembuh kok wis apa karepe Gusti Allah kok apa urusane Gusti Allah kok. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah akhirnya jenengan ditarik nanggone alam musyahadah. Tandane kemakrifatan Anda adalah sak deg sak nyek aku Allah, sak deg sak nyek aku Allah. Prosesi la yarauna li anfusihim syai'an, dalam hati jenengan sudah tidak ada rasa makhluk yang melakukan, yang wujud. Rasa apa? Bal yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, rasa agune Allah. Itulah yang disebut tatmainnul qulub, bahagiane ati yang hakiki, yaitu ketika saat hati berjumpa dengan Allah. Iku laksana ngeten Pak, bojo lanang bojo wedok wis nikah mlebu kamar, sedaya dilepas mboten? Ngaku wae etok-etoke yai, gak kula jinan taeka. Semuanya lepas Pak. Semuanya sudah enggak ada kata malu, kata apa, karena sudah milikmu ya milikku, aku ya awakmu, udah enggak ada kata malu. Artinya orang yang sudah betul-betul ditarik Allah di dalam makrifat, hati ini sudah dilepaskan Allah baju-baju nih mau apa? Pengakuan-pengakuan, sifat-sifat elek wis dilepas dening Allah. Tinggal jenengan iki merasakan klimaknya bertemu Allah. Ingat, bahagia nikmatnya bertemu Allah itu sama halnya kalau umpama sinare matahari sing ngalahno sinare listrik. Pertemuan Allah nyun sewu, katanya ilik-ilik kopeng nemu nikmat, ngoten nggih? Nikmat. Terus lagi jenengan kumpul ambek garwa klimak nikmat, iku lho enggak ono saamput-ampute. Bahasa Indonesia saamput-ampute tidak ada bisa dibandingkan. Lho ngoten lho. Wis terakhir carane jenengan kholwat di tengah kerjaan, gak usah Pak sampean ila hadrati macam-macam gak usah. Cukup pegang teguh lah 2 dzikir tadi.
wis urusane nanti ditarik Allah ning ainul basirah, lalu di hakul basirah atau alam fana diletakkan alam makrifat, sudah itu urusan Allah. Apakah itu sekalian seakalnya atau tidak, itu urusan Allah. Bab masalah makanan sekarang, apa yang harus jenengan cegah dan apa yang harus sampean tindakan? Nyun sewu, sedaya makanan itu akan jadi halal, halal akan jadi haram, haram akan jadi halal, tergantung bagaimana Anda meminitnya. Nyun sewu, nek sampean golek panganan sing murni wis gak kecampuran apa-apa, waktu udan metu ndanga omang apa? Lho nggih, gak kecampuran apa-apa. Wis jenengan dagang syariate murni enggak? Ngapunten. Ngurangi timbangan yoga, di situ riba yang enggak ada, miturut syariat lah halal loh, engko dhisik. Kalau hati sampean tadi kok yo lalai nang Allah, nggak sadar semua ini Allah, maka lalai sampean tadi akhirnya disebut haram miturut rohaniyah. Makanya hati-hati. Jadi nopo sing sampean tedha tak jaluk, atimu kudu sambung nang urip sing nguasai makan. Saya ulang, waktu jenengan makan atau minum tak jaluk, tak tangisi sampean, tolong sambungno rasa iki, roh iki dengan urip. Tandane nek sambung, hati sampean muncul rasa iku aku Allah. Paham nggih? Pun ngoten mawon tentang masalah apa yang harus kita lakukan beat iki selama 4 bulan tekan 10 hari. Apakah perlu sampean berpuasa? Terserah. Weton terserah. Ambek bojo misalnya nggih kepingin lho tontonan sih ati sampean mang, pokoknya aku njaluk silakan kumpul sewengi ping swidak jaran monggo, sing penting ati sampean tolong konekno sik nang Gusti Allah. Wis masalah iki nikah ambek Allah kok nikah ambek bojo beda. Iki nikah ambek Allah tolong jogonen. Artinya ojo sembarang nyolak njaluk, ojo. Kalau tidak hati panjenengan iki noto rasa. Ngoten nggih? Wis, saya ulangi lagi. Untuk panjenengan yang ingin bertahan di sini silakan bertahan, ya toh. Untuk kita selesaikan tetap ngajinya seperti biasanya lah sampai khatam, ya toh. Untuk jenengan yang melakukan kholwat di rumah monggo, sambil nek jenengan iki nderekaken ngaji monggo live monggo, tapi saya ingatkan ngaji bagi jenengan wis gak penting, sing penting iku kholwat. Paham Bu nggih? Gak penting, tapi sing penting kholwat. Anak sing gawe kesimpulan nggih tak sempat-sempatno masih 5 menit nggih ngaji son. Monggo sakarmu. Sing penting jenengan sekarang tugas jenengan adalah lebih dipentingkan wa amilus sholihah. Lihat dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir 110 ini. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin lekas bertemu kepada Tuhannya, hanya 2 hal yang harus dilakukan. Hanya 2 hal menurut ayat ini. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Mboten wonten teng mriku utlubul ilma ora ono. Fal ya'mal amalan sholihan. Terus kholwato, laku kholwat iki laku. Fal ya'mal laku wasira amalan ing siji amal
solihan kang bagus. Ya iki lakune roh niki Pak. Wis, kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan melewati thariqah ibadah murni dan tidak murni, jangan sampai di dalam hatimu ada selain Allah pun. Ibaratnya sampean sholat, ojo ono, jangan ada dalam hati iki arep-arep pahalane, arep-arep mohon maaf surgane, ojo lepas. Jenengan kerja yang ngono, iki ibadah sing gak murni, ojo arep-arep bayarane. Sampean iki sebagai Muhammad, sebagai utusan, njalakno apa sing diutus Allah berbentuk kerja, terus rohaniah sampean iki tujuannya adalah menemui Allah. Otomatis kuncinya ada di dzikir sirul asrar. Pun mekaten ingkang bisa kami sampaikan untuk panjenengan sedaya. Barangkali ada satu pertanyaan. Terus terang mawon, malam hari ini enggak ada pertanyaan. Cukup sampai lakukan apa yang sudah Allah serukan tentang masalah khalwat atau zuhud tersebut. Terus ana pertanyaan, kula khet Gus ini. Son kula khet. Ya apa? Jalan terus zikir, jalan. Cuman syariate gak jalan. Nek dikiri tetep jalan. Dalam kondisi apapun jenengan khet atau enggak khet, bapake junub atau tidak, tetap itu tidak menjadikan satu halangan Anda untuk tidak berzikir. Lahumul Fatihah. Niki wonten tali piring mboten? Sampun durung? Tari piring dereng. Ya apa sistemnya arek pondok? Wis gak ngerti aku. Pun kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.